Mama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Oke teman-teman, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pada lihat ke sana ya sekarang. Di sana kan adik-adik kita yang kecil ada di sana ya, kita di sini. Jadi kita semangat memuji Tuhan hari ini ya. Oke? Oke ya. Kalau setuju berikan tepuk tangan dulu dong. Selamat datang. Selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Baik kami dan teman-teman semuanya ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, bahkan buat sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan, detik ini saat ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami, biarlah apa yang kami lakukan, biarlah semua dibawakan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah di dalam nama Tuhan. Kami telah berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca doa Bapa. Satu, dua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami yang sukses, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, sampai selamanya. Haleluya. Amin. Karudi.
Tarik gede kan? Ada mana ya? Nggak masuk ke speaker juga. Iya, masuk juga. Lalu suaranya juga echonya tinggi. Belum. Suara kalau itu ada keluar. Gede semua dengan di sini. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau
Kasih handphone mama ke dia deh. Bisa. Suaranya gede kecil, Pak, susah. Kayak kresek-kresek, suaranya gede kecil, naik turun frekuensinya. Kayak itu Pak, suara kayak Pak.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan kepala dalam naungan yang maha atas akan berkata kepadaku, Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tokatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berdiri. Kesetiaannya ialah perisai dan tanduk. Engkau tak bersatu terhadap ketegasan malam, terhadap anak yang terbang di buktian, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang kasih. Sebab hanyalah tempat perlindungan yang menandingi kemampuan terdapat. Malah petaka dan kemampuan dan Tuhan tidak akan kepada sebab mereka menjaga engkau di segalanya. Mereka akan mendapat engkau di atas salahnya, supaya hatimu jangan tergantung kepadamu. Singa dan ular-ular berkata orang, engkau akan pinjamkan singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal aku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kuingatkan dan akan memperlihatkan padanya keselamatan daripada. Amin. Kenapa dikumpul? Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk Pilpres Tuhan yang berlangsung 2024 Tuhan, dan Engkau memberikan pemimpin yang sesuai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau boleh adik-adik semuanya bangkit. Segala puji syukur hanya bagimu
Selanjutnya kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya boleh bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil. Ayo dong goyang anak Tuhan Yesus yang berikan yang terbaik. Ayo goyang, ayo. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Asik. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus. Oke. Teman-teman persiapkan persembahannya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami bisa menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Saatnya Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan kami, biarlah semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sambil persembahan berjalan sama-sama nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Hati. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, haleluya, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Indah-indah pelangi, lebih tinggi kasih Yesus.
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala, mengalahkan segalanya, mengalahkan segala, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Terima kasih teman-teman, bersemuanya Tuhan Yesus memberkati. Oke, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, ayo jika kalau mau dengar firman Tuhan duduk ya. Ayo kembali ke tempat duduk, ayo. Oke, terima kasih. Ayo kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Kalau hari ini Tuhan kami mau belajar mendengar firman Tuhan, dan kami bukan hanya mau mendengar, tapi kami mau juga belajar melakukannya setiap hari. Tolong setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami nangkep dan kami lakukan firman Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau sanggup mengajar setiap kami. Engkau sanggup Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Apapun situasi kami hari ini, mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Mulai dari di atas mimbar sampai di bawah mimbar, tidak ada satupun yang tidak dilawat sama Tuhan. Semuanya dilawat sama Tuhan. Kami juga minta pelayanan malaikat perang Tuhan untuk membantu kami melayani sahabat-sahabat kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami bersepakat, kami minta perlindungan darah Yesus atas setiap kami.
setiap kakak-kakak, setiap papi-mami, setiap sahabat-sahabat kami, Tuhan, pengurus panti juga, sahabat-sahabat kami, peralatan yang kami pakai, baik di tempat ini, di sebelah, di ruangan kecil, maupun Tuhan di gedung ini, dan semua peralatan yang kami pakai, kendaraan yang kami tumpangi, Tuhan, yang kami naiki, semuanya ditutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus semua roh-roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu kami dalam dengar dan lakukan firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami katakan shalom, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, hikmat, pengurapan, kasih karunia Tuhan turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Thank you kakak-kakak. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini teman-teman ada sesuatu yang spesial karena hari ini kita dipisah kelasnya, gitu ya. Jadi yang di sebelah itu kelas kecil, yang di sini kakak-kakak, sahabat-sahabatku yang kelas besar. Nah teman-teman, hari ini saya mencoba merangkum bahan yang sudah kita pelajari selama sebulan ini tentang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari Alkitab. Nah hari ini judul temanya, kalau yang dapat tugas dari sekolah tolong dicatat, generasi yang diurapi Tuhan. Ya, jadi saya coba merangkum bahan-bahan pelajaran kita yang sudah kita pelajari sebulan ini, baik melalui firman maupun melalui aktivitas. Saya coba rangkum. Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat bahwa di setiap zaman itu Tuhan selalu memilih generasi yang mau dipakai oleh Tuhan. Makanya saya bikin gambar itu jalan kayak kalender. Coba sebelum saya lanjut ceritanya, siapa di sini yang mau dipakai sama Tuhan Yesus? Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Coba yuk kita belajar ya, kita review ulang ya. Yang pertama, generasi yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus, Samuel kecil. Saya cerita sebentar tentang Samuel. Siapa Samuel itu? Nah, Hana dan Elkana. Hana itu mandul, dan dia bilang begini, Tuhan, kalau saya dikasih anak, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Singkat cerita, Hana hamil, punya anak, lalu Tuhan bilang ini, Hana bilang ini, Tuhan, ini janjiku, aku persembahkan kepada Tuhan. Lalu singkat cerita, Hana membawa Samuel, dibawa ke Imam Eli, dibawa tinggal di bait suci. Satu malam, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Samuel kecil, dan lalu diceritakan tentang apa yang akan terjadi atas bangsa Israel. Dari sejak kecil Samuel sudah dipilih oleh Tuhan. Nah teman-teman, apa yang kita pelajari? Bahwa next Kak, bahkan waktu kita belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah panggil dan pilih kita loh teman-teman. Jadi bahkan waktu saat itu Samuel belum kenal siapa Tuhan, tapi Tuhan telah memunculkan dirinya. Ini loh, aku ini Tuhan. Jadi bahkan dari sejak Samuel belum mengenal Tuhan, Tuhan telah mengenalkan dirinya. Ini loh, ini aku. Yang kedua, Tuhan tidak memandang usia. Tuhan sanggup memakai siapapun, termasuk kalian. Amin. Yang ketiga, jika kita mau taat, Roh Kudus akan menolong kita melakukan tugas yang diperintahkan. Jadi apapun, berapapun usia kita, asal kita mau taat, karena kita tahu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan mau pakai setiap teman-teman dan kakak-kakaknya. Amin. Next Kak, generasi yang berikut yang pernah dipakai oleh Tuhan, Yohanes. Siapa itu Yohanes? Nah ini yang tadi, yang kakak kebalik. Minta maaf sekali lagi, kakak minta maaf. Yohanes adalah anak dari imam besar Zakaria, dan mamanya adalah Elisabeth. Yohanes itu juga dipilih oleh Tuhan secara spesial teman-teman. Jadi dari sejak dalam kandungan mamanya, Tuhan bilang ini, aku telah memilih anak ini untuk mempersiapkan jalan bagi.
Tuhan akan memakai Yohanes untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Membuat hati orang durhaka kembali kepada pikiran orang benar. Dan Yohaneslah yang diutus, ditugaskan oleh Tuhan untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, apa yang kita belajar dari Yohanes? Pertama, Tuhan punya rencana spesial loh buat setiap kita. Sadar gak sih teman-teman? Masa sih Kak? Ya, apapun situasi kita, Tuhan punya rencana spesial buat setiap kita. Dan Tuhan mempersiapkan kita dengan cara yang next Kak, dengan cara yang unik. Jadi setiap kita gak ada yang sama, unik, beda-beda. Ada yang dari latar belakang keluarga seperti ini, ada yang dari seperti ini, beda-beda. Tapi dengar baik-baik, apapun situasi kamu dan saya, Tuhan mempersiapkan kamu dengan cara yang unik. Kalau kalian tahu ya, kalian mungkin pernah lihat orang kembar itu juga gak ada yang sama loh teman-teman. Mukanya boleh sama, tetapi bisa ada perbedaan karena memang unik. Setiap kita diciptakan Tuhan unik. Yang ketiga, generasi yang pernah dipakai oleh Tuhan. Next, Kak. Pembantu Naaman. Siapa itu pembantu Naaman? Gambarnya yang sebelah paling kiri teman-teman, yang paling pendek. Saya kasih tahu siapa itu pembantu Naaman. Saat itu Israel sedang dijajah, sedang ditawan oleh bangsa Aram. Lalu ditawanlah seorang anak perempuan, bahkan Alkitab tidak mencatat siapa namanya. Lalu anak ini dibawa untuk bekerja di perusahaan panglima Raja Aram, namanya Naaman. Sayangnya Naaman itu kena kusta. Lalu lihat nih, saya pelajari ya di Alkitab, hanya 2 ayat, bahkan gak disebut namanya. Tapi luar biasanya begini teman-teman, apa sih maksudnya? Waktu orang yang tidak dikenal ini, makanya saya nggak bisa nulis siapa namanya, saya tulisnya pembantu Naaman. Dia ngelihat tuannya kena kusta, dia berbelas kasih, dia peduli. Lalu dia bilang begini sama nyonyanya, "Nyonya, di Israel ada seorang nabi. Saya percaya kalau Tuhan dibawa ke sana, dia pasti sembuh." Dan luar biasa Naamannya mau taat. Lihat teman-teman, ini luar biasa loh wanita ini. Next Kak. Generasi yang ketiga yang pernah dipakai oleh Tuhan, membantu Naaman, ini berbicara tentang seperti ini teman-teman. Siapapun kita, siapapun kamu, siapapun saya, dimanapun kita ditempatkan, baik di rumah maupun tidak tinggal di dalam rumah, siapapun kita, baik kita orang terpandang maupun orang yang tidak terpandang, baik kita orang kaya maupun orang yang tidak kaya, dimanapun kita ditempatkan, di rumah maupun tidak tinggal di dalam rumah, apapun situasi kita, baik ataupun buruk, ya kan? Gak baik loh situasinya pembantunya Naaman ini, gak baik. Dia ditangkap, dijadiin pembantu, tawanan. Tapi apapun situasi kita teman-teman, dengar baik-baik, Tuhan dapat memakai kita menjadi alatnya, asal kita peduli dan mau. Situasimu mungkin hari-hari ini gak baik. Banyak orang waktu situasinya gak baik dia bilang gini, alah bodo amat, boro-boro ngurusin orang lain, diri sendiri aja susah, lagi susah. Saya kemarin baca Alkitab teman-teman ya, cerita, kan saya urut tuh bacanya ya. Saya lagi masuk dalam cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Teman-teman, ini saya sampai nangis loh, saya sampai nangis. Jadi di Alkitab ditulis begini, saya kan baca dalam bahasa Inggris ya.
Di tengah kesakitan di atas kayu salib, Tuhan bilang gini sama mamanya, "Mama, ini Yohanes, anakmu. Yohanes, sekarang ini mamamu. Mau peduli loh." Alkitab menulis begini, Tuhan Yesus disalib secara brutal. Bahasa Inggrisnya tulis brutal, artinya di luar kewajaran. Tapi Tuhan Yesus gak bilang gini, "Bodoh amat yang lain, gue gak peduli, gue sendiri lagi sakit, gue sendiri lagi susah, emang gue pikirin nolongin orang lain." No. Tuhan gak seperti itu. Tuhan kasih contoh dan teladan bagi teman-teman. Apapun situasinya yang gak enak sekalipun, Tuhan tetap peduli. Dan luar biasanya begini, terjemahan TPT-nya, di atas kayu salib Tuhan ngomong gini kan, "Sudah selesai." Tapi di terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis begini, "Sudah selesai pengantin perempuan." Artinya Tuhan bilang gini, gereja yaitu kita, pengantin perempuannya Tuhan. Tuhan bilang gini, "Sudah selesai, aku menebus dirimu dari lubang kubur dan neraka." Wow, saya nangis jujur. Saya bilang ini, Tuhan, terima kasih ya, Tuhan mau peduli sama saya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Apapun situasi kamu, siapapun kamu, dipandang gak dipandang, boro-boro orang liatin kita, dipandang sebelah mata, gak dianggap gak ada. Apapun situasi kamu, siapapun kamu, Tuhan bisa pakai setiap kamu. Tuhan bisa pakai setiap kita, termasuk Kalisa. Asal kita peduli dan take home message hari ini. Pertama, siapapun, dimanapun kita ditempatkan, apapun situasi kita, Tuhan dapat memakai kita menjadi alatnya, seperti membantu Naaman. Yang kedua, take home message-nya, pesan yang dibawa pulang. Tuhan memanggil kita dengan cara yang unik. Tuhan akan mempersiapkan kita juga dengan cara yang unik pula, seperti Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, take home message-nya, kita hanya perlu peduli teman-teman dan mau. Tuhan panggilin, "Ayo Caca, ayo Eka, ayo Christine, ayo William, mau nggak dipakai sama aku jadi alatnya aku?" Kita cuma bilang begini, "Tuhan, aku mau." Situasinya lagi nggak baik nih hidup kita, tapi kita bilang begini, "Aku mau." Tuhan dapat memakai siapapun untuk jadi alatnya, seperti Samuel kecil. Ayat hafalannya, ini tugas Tuhan Yesus yang diberikan oleh Bapa di sorga. Sudah selesai dan Tuhan sudah kembali ke sorga. Tugas ini sekarang diberikan kepada teman-teman dan saya. Coba baca sama-sama Kalisa. Yuk, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Stop sampai di sini. Tuhan mengurapi kita. Minggu depan kita akan terima pengurapan. Setiap bulan kita akan diurapi. Ya, minggu depan kita akan terima pengurapan. Tuhan telah mengurapi kita. Pertama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bukan hanya miskin secara keuangan, tetapi juga mungkin miskin secara empati, miskin secara apa ya? Dia nggak bisa sukacita, dia nggak bisa bahagia. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, mereka yang diikat sama roh-roh jahat sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, dan penglihatan bagi orang-orang buta yang mereka matanya ditutupin oleh iblis,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas supaya mereka bersuka cita lagi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang setuju katakan yes. Sekarang yang mau baca Alkitab siapa? Maju ke depan. Yuk, yang mau baca Alkitab maju ke depan. 1, 2, 3. Oh Tuhan, ada padaku oleh sebab Ia telah berapi aku untuk berikan kabar baik kepada orang Tuhan, orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang Tuhan, penglihatan bagi orang-orang Tuhan, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan firman Tuhan telah datang. 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18 19. Oh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan Tuhan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sasa, sini Sasa. Oke,
kepadaku oleh sebab Dia telah memberi aku untuk kepada dan Dia untuk kebenaran dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan peringatan bagi orang-orang mahkota, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus, iya, aku dan adat hutan buta untuk berasa hujan berada Tuhan semata. Yes. Oke, hari ini kita doa tutup dulu sebentar. Setelah itu kita merayakan teman kita ada yang ulang tahun. Mari kita berdoa dulu sebentar. Yuk, semua dalam sikap berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar bahwa kami juga dipilih oleh Tuhan. Siapapun dan apapun situasi kami, dimanapun kami berada, asal kami mau dan peduli, kami juga percaya bahwa Tuhan, Engkau memakai dan memilih setiap kami. Tuhan, kami mau belajar. Kami seperti Tuhan, kami mau belajar untuk peduli. Tuhan, pakai setiap anak-anak muda di tempat ini, biar setiap kami menjadi membawa dampak yang baik, baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya undang William, Richard. Oke teman-teman, terima kasih. Nah teman-teman, udah dengar firman Tuhan? Udah semangat dong? Ya, ingat ya firman Tuhannya. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ayo kita berdoa dulu ya. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami beribadah di tempat ini, kami butuh Tuhan terus berkarya atas hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang menuntun setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati papi mami di tempat ini Tuhan. Teman-teman kami juga, biarlah Tuhan yang terus menolong apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu kiranya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang Bapak Ibu, teman-teman mari bangkit berdiri, kita akan berdoa dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Kasih yang berlimpah-limpah, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dulu sebentar, kita mau ngerayain ulang tahun. Saya mengundang Richard boleh maju ke depan. Saya mengundang Kaju juga. Sekalian, siapa lagi ulang tahun bulan Oktober? Sekalian. Siapa lagi? Siapa lagi ulang tahun bulan Oktober sekalian? Siapa lagi ulang tahun bulan Oktober sekalian? Kalian didoain. Udah, nomor ketiga. Pokoknya